Apa yang Anda pertimbangkan ketika Anda harus mengambil sebuah keputusan? Apa yang Anda pikirkan ketika Anda berusaha mengevaluasi suatu hal? Bagaimana cara Anda mengantisipasi kesalahan dengan cara cepat dan tepat? Jawabannya satu kata, data. Ya, data, disadari atau tidak, selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Data menjadi dasar pengambilan keputusan, mengevaluasi, dasar untuk melakukan perencanaan, juga tentunya dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, pastikan data yang Anda gunakan benar dan berkualitas. Adalah Badan Pusat Statistik, lembaga pemerintah yang berkomitmen untuk menyediakan data akurat yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena BPS, pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Coba buka website BPS. Anda akan mendapatkan beragam data, mulai dari data sosial kependudukan, ekonomi dan perdagangan, serta pertanian, yang tersaji dalam beragam bentuk, yaitu tabel statistik, publikasi elektronik, infografis, indikator strategis, berita resmi statistik, metadata statistik, informasi data statistik spasial, dan masih banyak lagi. Sedangkan data dalam bentuk lainnya, seperti publikasi tercetak, data mikro, dan peta digital wilayah kerja statistik, dapat diakses melalui layanan statistik online pada website Badan Pusat Statistik. Atau Anda dapat berkonsultasi langsung dengan petugas pelayanan statistik terpadu yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Semua data yang lengkap dan terpercaya ini bisa Anda dapatkan di website secara gratis. Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi www.bps.go.id atau unduh aplikasi Allstat pada Google Play Store. Gunakan data yang akurat dan terpercaya. Jangan sampai keputusan yang diambil tidak tepat karena data yang digunakan tidak akurat. Badan Pusat Statistik, data mencerdaskan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat data semuanya, terkhusus kepada yang saya hormati Bapak Bupati Rembang, Bapak Sekda beserta jajaran pimpinan di Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, Bapak Ibu yang tergabung dalam tim pengendali inflasi daerah, seluruh kepala OPD, serta pimpinan lembaga dan instansi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Rembang. Tidak lupa saya juga sangat apresiasi Bapak Ibu semua dari kalangan akademisi, rekan-rekan media, dan para pengusaha serta pelaku bisnis seluruhnya. Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat, walafiat, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama, kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami di channel BPS Kabupaten Rembang untuk mengikuti acara rilis pada hari ini, Senin tanggal 3 Juni 2024. Rilis ini merupakan bentuk pelayanan publik kami di bidang statistik untuk mendukung pembangunan khususnya di Kabupaten Rembang ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami BPS akan mengumumkan indikator perkembangan IHK atau Indeks Harga Konsumen di Kabupaten Rembang periode bulan Mei 2024. Bapak Ibu dan sahabat data semuanya, sebelum saya menyampaikan, saya akan
mengulas sedikit terkait dengan metodologi dan penjelasan teknis penghitungan IHK. Perlu diketahui dan dipahami semua bahwa IHK adalah indikator ekonomi yang menggambarkan perkembangan harga barang dan jasa yang dibayar konsumen. Jadi jika IHK naik, ini artinya sedang terjadi inflasi terhadap barang dan jasa kebutuhan rumah tangga. Jika IHK turun, maka artinya terjadi deflasi terhadap barang dan jasa kebutuhan rumah tangga. Jadi penghitungan IHK dilakukan dengan mengolah data perkembangan harga komoditas dari berbagai barang dan jasa yang ada di suatu daerah, kami di Kabupaten Rembang khususnya. Komoditas yang harganya dipantau adalah komoditas yang umumnya dipakai atau digunakan oleh masyarakat di suatu wilayah, di Kabupaten Rembang khususnya. Jumlah komoditas ini beragam, artinya berbeda jumlahnya antar daerah tergantung pola konsumsi masyarakat setempat. Jadi pola konsumsi masyarakat ini dipotret berdasarkan hasil survei biaya hidup yang sudah dilaksanakan BPS, yang terakhir pada tahun 2022, yaitu SPH 2022. Dari hasil SPH ini di Kabupaten Rembang diperoleh sebanyak 247 komoditas, dan komoditas-komoditas itulah yang secara rutin dilakukan pengamatan pergerakan harganya melalui kegiatan pencacahan survei harga konsumen secara rutin. Jadi data yang telah dikumpulkan kemudian diolah untuk mendapatkan indikator indeks harga konsumen atau IHK. Di tahun dasar IHK yang digunakan saat ini adalah IHK tahun 2022, yaitu tahun di mana survei biaya hidup dilangsungkan. Selanjutnya, angka inflasi diperoleh dengan menghitung persentase perubahan IHK yang tadi sudah dibentuk. Bapak dan Ibu sekalian, sekedar review saja, bahwa nanti akan saya sampaikan 3 jenis angka inflasi yang selalu disampaikan pada saat rilis, yaitu ada istilah inflasi mantuman atau bulanan. Ini menggambarkan persentase perubahan IHK bulan ke bulan, itu berarti kalau nanti akan saya sampaikan IHK bulan Mei dibandingkan dengan IHK bulan April atau IHK bulan sebelumnya. Ini artinya menggambarkan inflasi yang terjadi sebulan terakhir. Jadi inflasi mantuman itu menggambarkan inflasi yang terjadi selama sebulan terakhir. Kemudian yang kedua ada namanya inflasi year to date atau inflasi tahun kalender. Ini adalah persentase perubahan IHK bulan Mei dibandingkan IHK bulan Desember tahun sebelumnya. Jadi angka ini menggambarkan kumulatif inflasi yang terjadi di tahun ini, di tahun ini, atau inflasi yang terjadi sampai dengan bulan Mei, bulan ini yang akan kami rilis. Kemudian yang ketiga ada istilah inflasi year on year, atau inflasi tahunan. Ini adalah gambaran persentase perubahan IHK bulan Mei nanti akan kami rilis dibandingkan dengan IHK bulan yang sama atau bulan Mei pada tahun yang lalu, Jadi angka ini menggambarkan inflasi yang terjadi selama setahun terakhir, atau perubahan IHK selama 12 bulan terakhir. Bapak dan Ibu sekalian, setiap awal bulan atau setiap tanggal 1 di setiap bulan Juni tanggal 3, BPS akan merilis inflasi melalui berita resmi statistik yang akan dilakukan hari ini. Dan untuk kesempatan kali ini yang akan kami sampaikan adalah perkembangan indeks harga konsumen yang mengacu pada hasil pantauan perubahan harga sampai bulan Mei, bulan Mei 2024. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pertama saya akan menyampaikan perkembangan IHK bulan Mei 2024 secara mantuman. Kami sampaikan bahwa secara mantuman pada bulan Mei 2024 di Kabupaten Rembang terjadi deflasi. Nah, ini artinya
perkembangan berbagai komoditas ya secara umum di Kabupaten Rembang menunjukkan adanya penurunan harga secara umum ya. Jadi hasil pantauan BPS di lapangan selama 1 bulan terakhir ya secara umum menunjukkan adanya terjadi deflasi yaitu sebesar 0,23% ya. Ini artinya ya pada bulan Mei 2024 yang lalu harga rata-rata barang dan jasa di Kabupaten Rembang secara umum mengalami penurunan ya sebesar 0,23% dibandingkan kondisi bulan April 2024 atau ada terjadi kenaikan indeks harga ya dari 109,37 pada bulan April menjadi 109,12 pada bulan Mei ya. Dengan demikian ya untuk angka inflasi kumulatifnya sampai dengan bulan Mei dapat dihitung ya atau dengan kata lain inflasi tahun kalender atau inflasi year to date ya sebesar 0,33% ya. Ini menunjukkan adanya kenaikan indeks harga dari 108,76 pada bulan Desember 2023 menjadi 109,12 pada bulan Mei 2024. Nah, sedangkan untuk inflasi tahunan ya atau inflasi year on year pada bulan Mei 2024 sebesar 3,45%. Bapak dan Ibu sekalian dan sahabat data semuanya, sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa di Kabupaten Rembang ya, terdapat 247 komoditas yang dipantau perkembangan harganya. Namun ya, dalam penyajian ini nanti kami akan menyampaikan dengan mengelompokkan ke dalam 11 kelompok pengeluaran. Ya. Selanjutnya ya, kami sampaikan ya, perkembangan harga komoditas menurut kelompok pengeluaran yang akan kami sampaikan bentar lagi. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, pada bulan Mei 2024 ya, inflasi man-to-man menurut kelompok pengeluaran dapat dilihat pada tabel di layar ya. Kita lihat pada kolom 2 ya. Dapat dilihat bahwa secara umum ya, secara umum pada bulan Mei 2024 ini tercatat deflasi ya sebesar 0,23% secara umum ya, man-to-man dibanding bulan sebelumnya. Dari 11 pengeluaran yang ada ya, dapat dilihat hanya 4 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi ya, dan 5 kelompok lainnya mengalami inflasi. Sedangkan ada 2 kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan harga ya. Mari kita lihat satu persatu ya. Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi ya. Kita lihat kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi ya. 3 kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi terbesar pada bulan Mei adalah yang pertama kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau ya, sebagai kelompok pengeluaran yang paling tinggi memberikan andil deflasi pada bulan Mei ya. Andil kelompok ini sebesar 0,30 nah, dengan tingkat rata-rata penurunan harga atau deflasi sebesar 0,86. Kemudian kelompok pengeluaran yang kedua yang memberikan andil deflasi ya, adalah kelompok pengeluaran transportasi. Andil kelompok ini sebesar 0,02% dengan tingkat rata-rata penurunan harga atau deflasi sebesar 0,16%. Kemudian kelompok pengeluaran ketiga yang juga mengalami deflasi ya, pada bulan Mei adalah kelompok pengeluaran kesehatan ya, yaitu sebesar 0,01% ya, dengan tingkat penurunan harga rata-rata atau deflasi sebesar 0,17%. Kelompok berikutnya yang juga mengalami deflasi adalah kelompok
pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga, yaitu sebesar 0,01% dengan tingkat penurunan harga rata-rata atau deflasi sebesar 0,16%. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ya, di satu sisi terjadi deflasi secara umum, di sisi lain pada bulan Mei juga ada kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi. Nah, namun kelompok yang mengalami inflasi tidak bisa mengalahkan kelompok yang mengalami deflasi, sehingga secara umum di Kabupaten Rembang pada bulan Mei mengalami deflasi. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi atau kenaikan harga itu terjadi pada 5 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya merupakan kelompok yang memberikan andil terbesar dengan andil inflasi sebesar 0,07%, di mana kenaikan harga rata-rata atau inflasi sebesar 1,11%. Kemudian kelompok yang kedua yang juga mengalami inflasi adalah kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman restoran, dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya dengan andil inflasi sebesar 0,02%, di mana mengalami kenaikan harga rata-rata atau inflasi masing-masing sebesar 0,18 dan 0,78%. Kemudian kelompok lainnya yang mengalami inflasi yang relatif rendah, yaitu hanya sebesar 0,04%. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya mari kita lihat lebih rinci pada level komoditas. Bahwa perlu menjadi perhatian kita semua, khususnya teman-teman di tim pengendalian harga. Berikut kami sampaikan 10 besar komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya deflasi di bulan Mei 2024. Bisa kami sampaikan berturut-turut antara lain sebagai berikut, dan bisa juga dilihat di layar berikut. Jadi yang pertama adalah beras dengan memberikan andil deflasi sebesar 0,190%. Yang kedua tomat memberikan andil deflasi sebesar 0,162. Kemudian komoditas pisang memberikan andil deflasi sebesar 0,1074. Kemudian komoditas daging ayam ras memberikan andil deflasi sebesar 0,0597. Kemudian ikan bandeng andil deflasi sebesar 0,0470, dan seterusnya. Komoditas-komoditas di 10 besar ini dapat dilihat pada layar yang bisa Bapak Ibu saksikan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, di samping itu kami juga akan menyampaikan 10 komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi. Meskipun di Rembang terjadi deflasi, tapi ada beberapa komoditas yang mengalami inflasi, yaitu bisa kami sampaikan 10 komoditas yang mengalami inflasi pada bulan Mei, yaitu cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0,1179%, kemudian bawang merah dengan andil sebesar 0,1100, kemudian telur ayam ras memberikan andil sebesar 0,0809, kemudian emas perhiasan dan andil inflasi sebesar 0,0515, kemudian komoditas kangkung memberikan andil sebesar 0,0295, dan seterusnya 5 komoditas yang lain dapat Bapak Ibu lihat di layar Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan IHK bulan Mei 2024 secara year to year, year on year maksudnya, mohon maaf. Kalau tadi kita bahas secara month to month, kita selanjutnya akan bahas secara year on year. Year on year artinya kita akan melihat perbandingan IHK bulan Mei 2024 dengan bulan Mei
2023 ya, secara year on year. Kami sampaikan bahwa perkembangan berbagai komoditas secara umum menunjukkan adanya kenaikan harga atau inflasi secara year on year. Ya. Hasil pantauan BPS di lapangan ya, dalam rentang 12 bulan terakhir atau dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun lalu menunjukkan telah terjadi inflasi sebesar 3,45%. Ini artinya pada bulan Mei 2024 secara umum rata-rata harga barang dan jasa di Kabupaten Rembang ya, mengalami kenaikan sebesar 3,45% dibandingkan kondisi harga pada bulan Mei tahun lalu ya, tahun 2023. Ya, mari sekarang kita bahas ya, inflasi bulan Mei 2024 secara year on year, artinya membandingkan dengan bulan Mei tahun 2023 secara lebih rinci ya. Jadi berdasarkan kelompok pengeluaran ya maupun komponen komoditasnya, mari kita lihat tabel di layar pada kolom 2 ya. Dapat dilihat bahwa secara umum pada bulan Mei 2024 tercatat inflasi sebesar 3,45% secara year on year ya. Dapat dilihat di tabel itu ya, dari 11 pengeluaran yang ada terdapat 10 kelompok pengeluaran mengalami inflasi ya. Hampir seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan hanya satu kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi. Baik, mari kita lihat satu persatu ya. Dari 10 kelompok pengeluaran ya, 3 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi year on year dapat dilihat bahwa kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi terbesar ya, andilnya terbesar paling tinggi pada bulan Mei ya, adalah yang pertama kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau ya. Ini menjadi kelompok pengeluaran yang paling tinggi memberikan andil, memberikan kontribusi terjadinya inflasi bulan ini secara year on year, yaitu sebesar dengan andilnya sebesar 1,77% ya, dengan tingkat kenaikan rata-rata harga atau inflasi sebesar 5,25%. Ini yang tertinggi. Kenaikan harga komoditas beras ya, menjadi penyebab utama inflasi yang terjadi pada kelompok ini ya, kelompok ini. Berikutnya, kelompok berikutnya yang memberikan andil inflasi adalah kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran ya. Andil kelompok ini sebesar 0,44% ya, dengan tingkat rata-rata kenaikan harga atau terjadi inflasi sebesar 4,61% ya. Kenaikan harga komoditas bakso siap santap menjadi penyebab utama terjadinya inflasi pada kelompok pengeluaran ini. Kemudian kelompok yang ketiga yang mengalami inflasi ya adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ya. Dengan andil masing-masing kelompok sebesar 0,32% ya, dengan tingkat rata-rata kenaikan harga atau terjadi inflasi sebesar 5,10%. Komoditas apa yang menyebabkan pada kelompok ini adalah karena kenaikan harga emas perhiasan yang menjadi penyebab ya terjadinya inflasi pada kelompok ini. Kemudian kelompok yang lainnya yang juga mengalami inflasi dapat Ibu lihat di tampilan di layar yang bisa kita saksikan sama-sama. Di sisi lain ya, pada bulan Mei 2024 secara year on year ya, juga terjadi deflasi. Pada kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Dari 11 kelompok pengeluaran, satu kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Dengan andil deflasi sebesar 0,05% ya. Dengan penurunan harga rata-rata atau terjadi deflasi sebesar 0,94%. Ya. Komoditas yang memberikan andil terbesar pada kelompok ini, kelompok komunikasi adalah telepon seluler.
Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya mari kita cermati lebih dalam ya. Dan ini bisa menjadi bahan diskusi teman-teman yang ada di tim pengendalian harga ya. Bahwa berdasarkan pemantauan terdapat 10 besar komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi di bulan Mei 2024 secara year on year dari dalam kurun waktu 1 tahun lah. Jadi berturut-turut antara lain ya komoditas penyebab inflasi secara year on year adalah beras ya, kemudian bawang merah, kemudian gula pasir ya, kemudian cabai merah dan komoditas lainnya bisa Bapak Ibu lihat di tampilan layar ya. Sedangkan 10 komoditas yang memberikan andil terjadinya deflasi ya, atau bisa dibilang mengerem terjadinya inflasi secara year on year pada bulan Mei ini adalah udang basah ya dengan andil deflasi sebesar 0,0979%, kemudian ikan bandeng dengan andil 0,0820, ayam hidup ya, dengan andil 0,080, kelapa dengan andil sebesar 0,078, dan bensin andil deflasi sebesar 0,0550. Dan komoditas-komoditas lainnya bisa dilihat di layar. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan terakhir ya, kami sampaikan ya ringkasan sebagai berikut ya. Ringkasan dari rilis hari ini sebagai berikut. Yang pertama ya, bahwa pada bulan Mei 2024 ya, terjadi inflasi man-to-man ya, inflasi bulanan sebesar 0,23%. Ya. Kemudian inflasi year on year atau inflasi tahunan ya, di bulan Mei 2024 Kabupaten Rembang terjadi inflasi sebesar 3,45%. Dan yang ketiga, inflasi kumulatif atau inflasi year to date ya, sampai dengan bulan Mei ya, di Rembang sudah terjadi inflasi sebesar 0,33%. Berarti realisasi kenaikan harga-harga sampai dengan bulan Mei di tahun 2024 ini. Yang kedua, ya, penyumbang utama deflasi di bulan Mei secara man-to-man, makanan, minuman, dan tembakau ya, dengan andil deflasi sebesar 0,30%. Ya. Artinya kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil utama terjadinya deflasi di bulan Mei secara man-to-man. Komoditas apa yang menjadi penyumbang deflasi man-to-man ini? Pada kelompok ini adalah komoditas beras ya, kemudian tomat ya, pisang ya, daging ayam ras, ikan bandeng, kelapa, cabai rawit, minyak goreng, semangka, dan jeruk. Ini komoditas yang memberikan andil deflasi. Kemudian yang ketiga, perlu kami sampaikan ringkasan ketiga bahwa penyumbang utama ya, penyumbang utama terjadinya inflasi year on year pada bulan Mei 2024 ya, di Kabupaten Rembang adalah kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau ya, dengan andil sebesar 1,77%. Ya, komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras ya, beras, bawang merah, kemudian gula pasir ya, kemudian bawang putih, dan cabai merah, ya. Demikian ya informasi yang terkait dengan inflasi pada bulan Mei 2024 di Kabupaten Rembang yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, harapan kami informasi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya, untuk file BRS inflasi secara lengkap, dan juga bahan tayang ini dapat Bapak Ibu unduh di website resmi kami, yaitu pada alamat rembangkap.pps.go.id ya. Itu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian semuanya yang telah mengikuti
rilis hari ini. Salam satu data, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.